Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wat tabi'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wat tabi'in ila yaumiddin. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi 'ulumihi fid darain. Al-faslu salisu wal 'ishruna fi bayani ahli tasawuf wa huwa isna asyara nafaran wahiduhum sunniyuna wa hum alladhina af'alahum wa aqwalahum muwafaqatun lisyari'ati wat tariqati wa hum ahlu sunnah wal jamaah wa ba'duhum yadkhulul jannah bighairi hisabin wa ba'duhum yadkhulul jannah ba'dal azabi wal bawaqi bid'iyuna faminhum al-hulwiyah wal haliyah wal awliyaiyah wasamarakhiyah wa hubiyah wa huriyah wal ibahiyah wal mutaqasilah wal khadiyah wal mutajahilah wal waqifiyah wal hamiyah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam selalu kita basahi lidah kita dengan selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bab tentang menjelaskan yang disebut dengan ahli tasawuf. Kata pengarang di sini, di zaman Sidin itu golongan tasawuf ada berjumlah 12 golongan ahli tasawufnya. Ada 12 golongan. Akan tetapi yang hanya ahli sunnah wal jamaah hanya satu jamaah saja. Yang lainnya dikatakan oleh beliau adalah bid'ah, yaitu kada sesuai dengan ajaran Islam. Adapun tasawuf yang dikategorikan ahli sunnah wal jamaah, mereka itu sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan tarikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini maksudnya cara dasarnya itu harus mengambil daripada Al-Quran dan hadis. Cara benaik, karena ilmu itu
kita dapat yang pertama, kita mengaji, kita belajar, kita duduk di majelis. Kemudian setelah kita dapat ilmu tersebut, kita pikirkan. Yang disebut adalah bertafakur. Karena kebiasaan orang-orang terdahulu, seperti mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sangat banyak dalam bertafakur. Jadi beda dengan tabi'in, itu banyak ibadah, banyak mujahadah, banyak riyadah. Akan tetapi awal mulai Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sidin membanyakan berpikir banyak. Berpikir karena fadilah ataupun keuntungan dalam berpikir itu lebih baik daripada ibadah satahunan. Berpikir sesaat khairun min ibadatin sanatin. Ada juga yang mengatakan tafakkaru sa'atin khairun min ibadatin sab'ina sanah. Lebih baik daripada 70 beribadah. Tujuan daripada berpikir adalah ujung-ujungnya mencari akar. Itu ya. Akarnya ataupun sumbernya yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berpikir tujuannya adalah mencari pangkat ataupun mencari duit. Nah, itu pun mungkin berpikir juga kan. Tetapi yang dimaksud daripada lebih baik daripada ibadah yaitu berpikir yang ujung-ujungnya mencari kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang dimaksud daripada ilmu sufi itu tujuannya adalah mencari Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya diri kita kada syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tujuan tasawuf ini kan macam-macam sumbernya. Dan di sini apabila kada sesuai dengan Al-Quran dan hadis, itu adalah tasawuf bid'atun, yaitu tasawuf yang kada benar. Nah, bid'ah artinya yang kada dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi orang bertasawuf itu adalah yang pertama setelah dapat ilmu yaitu ditafakurakan, dipikirkan. Karena dalam ilmu susunan tasawuf itu ada dua perkara yang ada dalam diri kita nih yang perlu kita lewati. Yang pertama adalah namanya adalah al-muhlikat, yang membinasakan diri kita. Al-muhlikat ngeranya. Al-muhlikat ini macam-macam. Ada hasad, ada riya, ada ujub, ada takabur, ada meremehkan orang lain, memuji diri sendiri, dan penyarikan, dan sebagainya. Pokoknya apabila yang merusak kepada diri kita, maka kita harus lewatkan itu dulu. Yang lebih lagi adalah yang muhlikat ataupun yang menghancurkan diri kita adalah adanya lalai. Diri kita ini lalai. Lalai
ketika kapan? Mengaku diri harap, mengaku diri hebat, mengaku diri yang berilmu. Nah, disinilah para ulama mengatakan kalau orang tersebut lalai, maka disuruh kita tuh adalah berpikir, kenapa diri kita merasa, padahal di situ adalah diri kita ini wujuduka janbun. Kalau merasa diri pasti berdosa, pasti berdosa. Dosa ini akibatnya macam-macam lagi, nah. Balalar. Apa bahasa kita tuh? Menjebar. Nah, gara-gara lalai tadi akhirnya menjebar ke lain. Maka para ulama mengatakan mengobati daripada lalai tadi adalah kita harus mendalami yang disebut adalah ilmu tauhid. Nah, jadi tauhid ini terbagi-bagi. Ada yang disebut adalah tauhid jat, ada yang disebut adalah tauhid nurjat, ada juga yang disebut bertauhid sifat, ada juga yang disebut adalah bertauhid af'al. Nah, akan tetapi diri kita ini kalau masih pemula dalam ilmu tauhid, itu kita dianjurkan adalah tauhid af'al. Tauhid af'alnya apa? Yaitu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, dan ada yang diciptakan. Jadi semuanya di muka bumi ini adalah makhlukun, yaitu yang diciptakan. Ada yang menciptakan, ada yang diciptakan. Dari ujung kaki sampai ujung rambut, kita harus mengatakan bahwa itu adalah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu aja kita hayati. Kalau kita tanam di hati kita bahwa yang diciptakan makhluk tadi adalah tidak ada daya dan upaya, kemudian sifat-sifatnya dikatakan oleh para ulama dia mempunyai sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang ada 7 pada manusia nih. Bahkan pada makhluk yang lain itu ada 7 sifatnya. Yang pertama hayun, hidup dulu. Yang kedua adalah alimun, punya akal. Yang ketiga mutakalimun, bisa bersuara. Yang keempat muridun, punya kehendak. Yang kelima qadirun, punya kuasa. Yang keenam basirun, bisa melihat. Yang ketujuh adalah apa? Sami'un, bisa mendengar. Ini seberataan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala ada biisi. Ada biisi seberataan kayak itu. Tetapi itu yang disebut adalah tauhid af'al. Nah, apabila kita melihat orang, maka kita boleh kakak. Melihat diri sendiri, kita boleh kakak. Nah, bahwa seberataan itu adalah dititipakan, diciptakan. Dan seberataan kembalilah sifat tadi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu namanya adalah tauhid bil af'al. Dan kedua, ada yang disebut adalah tauhid orang tersebut lebih tinggi lagi. Tauhid orang yang lebih tinggi daripada yang tadi adalah bahwa orang tersebut adalah bisa masuk kepada sifat Allah subhanahu wa ta'ala.
Nah, tetapi para ulama mengatakan, termasuk Imam Al-Ghazali, Sidin bilang orang ini bertauhid sifat itu hampir kada mampu. Yang ada ini adalah sifat untuk paham saja. Yang ada nih yang kita dengar-dengar sifat Allah, sifat 20 dan lain sebagainya, itu adalah sifat yang sudah turunannya sudah jauh daripada sifat hakikinya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Manusia tidak mampu untuk berpikir. Terbatas. Jadi apabila ada orang mengatakan sifat Allah Subhanahu wa taala ada pada makhluk, sifat Allah Subhanahu wa taala pada hewan, sifat Allah yang ada pada manusia, itu adalah sifat supaya manusia paham. Bukan hakikatnya daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu baru sifatnya kita kada mampu. Apalagi yang disebut adalah nurjatnya. Apalagi di atasnya lagi adalah zat Allah wajibul wujud, kada mampu kita. Ini ulama mengatakan kayak itu. Apabila ada orang berbicara bahwa di muka bumi ini sifat Allah Subhanahu wa taala yang bisa dirasakan, yang bisa dilihat, yang bisa ditemukan, itu adalah sifat yang sudah berapa kali dinyalamakan. Maksudnya kayak ini. Matahari itu nah. Kada mampu orang tuh melihat matahari. Kemudian matahari tadi bersinar. Orang tidak mampu melihat sinarnya matahari. Kemudian dengan beberapa lapisan, kemudian mampulah bisa melihat. Itu pun kadakawa langsung juga, tetapi harus melihat lewat air ataupun kaca. Nah, yang bisa melihat daripada sifat Allah Subhanahu wa taala ataupun nurjat Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang as-shadiqin, yaitu wali tetapi pangkatnya shadiqin. Nah, bukan al-muqarrabin. Al-muqarrabin wali, tapi bisa kada bertemu dengan nurjat. Paling-paling melihat, merasa tentang af'al Allah Subhanahu wa taala, ataupun ke atas lagi melihat daripada sifat Allah Subhanahu wa taala yang sudah berlapis-lapis. Nah, inilah tauhid yang kita perlu pelajari, karena tauhid di sini maksud dan tujuannya untuk berpikir supaya kita tuh menghinakan diri, itu tujuannya, supaya jangan menghinakan orang lain. So yang kita agungkan hanya Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tujuan daripada bertauhid. Dan tauhid ini adalah bukan tujuan pula. Nah, itu. Tujuan daripada tauhid adalah supaya ibaratnya bertamu dengan rohnya tadi, dengan Allah Subhanahu wa taala yang disebut adalah ma'rifatullah. Nah, jadi kalau orang belajar ilmu tauhid, baik sifatnya, asma'nya, zatnya, itu tujuannya adalah pembersih hati. Akan tetapi itu termasuk pembersih hati yang digolongkan tadi adalah muhlikat, yang menghancurkan awak. Salah satunya adalah harus bertauhid. Misalnya ada orang tersebut bertauhid harap sampai ma'rifat misalnya. Apakah bisa ma'rifat? Tetapi bisi akhlak kada baik, orangnya hasad, orangnya kada ikhlas, tapi pandirnya ke sana kemari. Nah, bisakah orang tersebut ma'rifat? Bisa. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala
dikatakan oleh Imam Al-Ghazali adalah kalbarqil khatib, yaitu hanya sekejap mata saja. Hendak menikmati itu udah kawa, langsung diambil seperti mana kilat, sebentar sekali. Nah, kalau suatu saat kan hidupnya bertapakur seorang, padahal hari-hari ini orangnya kada tepin baik, tahu tiba-tiba malam itu hidin baik kan. Nah, bertapakur hidin tentang sifat asma apa tapakur ini. Akhirnya dibukakan hijab satu mata sebentar, dan waktu itu hidin banyak mengamalkan yang disebut tapakur. Akhirnya dibukakan hijab dan merasakan nikmatnya, tetapi sebentar. Nah itu makanya ujah para ulama, kalau seandainya itulah hendak lawas dibukakan hijab tadi, maka muhlikatnya harus dilepas dulu, yaitu sifat-sifat yang menghancuri seperti hasad dan sebagainya, kawan-kawannya lah. Ujar ulama, kalau seandainya seseorang tersebut dibukakan hijab akan tetapi masih berisi yang namanya sifat muhlikat tadi yang tercela tadi, itu sama dengan orang bercinta, maaf ya Allah, bercinta lawan bininya. Nikmat misalnya kan, tetapi di awak ini ada ular lawan kala jangking. Nikmat kada? Nikmat kada? Walaupun sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi di awak penuh dengan ular, penuh dengan binatang-binatang yang bisa. Jangankan ular ataupun kalajengking, dipijit aja kira-kira mengganggu. Mau kira-kira. Kada kau bercinta. Nah kayak itu juga ujar ulama, selain seseorang tersebut mengobati daripada lalai dengan tauhid tadi, yaitu demi sedikit dibaikilah tentang akhlak yang kada baik. Kita seorang yang tahu, atau keluarga kita yang tahu, aku nih kira-kira hasadnya di mana. Nah, pikirkan aja dulu. Kalau ulama dahulu hidin tuh bisi catatan. Nah, hasad ada bisi, dengki ada bisi, kemudian riya ada bisi, penyarikan ada bisi, menghinakan orang ada bisi, apalagi pokoknya dicatat hidin. Apabila sudah tuntung yang sebuteng dicuri hidin, tak. Alhamdulillah ini tuntung sudah, tinggal yang ini lagi. Karena waktu kita nih membaik ini banyak benar. Jadi ibaratnya kalau sudah sebuting kada usah diulang-ulang lagi, kada usah dibahas lagi. Nah. Jadi khusus ibaratnya membaiki dah. Misalnya ini masalah hati ya toh. Apalagi masalah ibadah itu kada bisa untuk lagi. Kada mempelajari fikih lagi. Kada mempelajari fikih lagi. Ini ibaratnya masalah urusan hati sudah. Kada membahas ilmu zahir kada lagi. Jadi dicatat oleh sidin. Kalau kita mencatatkan paling-paling si anu berhutang. Tinggal sebo. Saya berhutang. Besok sudah ditagih, curit. Kalau ini kada, kita bisa akhlak, nah muhlikat tadi, nah menghancurkan tadi, kita catat begimitan. Nah, berarti ulun ini kurang sedekahnya. Nah, itu ibaratnya anu juga toh. Nanti ibaratnya jauh ulama, kalau kita ibaratnya seberdaan, ada bisi sifat nangka itu, barulah mulai orang tersebut naik ke derajat berikutnya. Nah, derajat berikutnya apa? Adalah munjid ngarannya.
Munjiatnya adalah penghias, menyelamatkan. Di antara yang munjiat itu adalah hatinya nang selalu taubat. Nah, tobat. Yang kedua, hatinya selalu sabar. Hatinya selalu syukur. Hatinya selalu qanaah. Hatinya selalu apa lagi qanaah? Ikhlas. Hatinya selalu muraqabah. Hatinya selalu mahabbah. Hatinya selalu unsa atau jinak dan lain sebagainya yang terpuji. Itu adalah menghiasi di hati kita. Nah, ini adalah perjalanan orang yang salik kayaknya. Kita ini kan salik sewertaan. Tandanya salik itu adalah ingin dilamar dan ingin diterima. Itu salik tuh. Tapi kalau orang yang kadang hendak mengaji tentang tazkiyatun nufus, itu kadang hendak kawin, ibaratnya dah. Kayak gitu. Orang yang kadang hendak kawin. Nah, kalau ini ibaratnya orang yang hendak bertemu dengan Tuhan. Nah, jadi dirapiin dulu. Nah, ibarat bibinan tuh uja Imam Ghazali. Ibaratnya orang tersebut yang pertama adalah kalau nang malaikat tadi bagaikan idahnya dituntungkan dulu. Idahnya dah. Karena bekas rusak tadi ibaratnya. Nah, karena banyak maksiat kan. Jadi idahnya dulu dihabiskan. Nah. Setelah habis idah, hanyar bahias. Nah. Setelah berhias tadi, hanya ditapayakan, hanya di pelaminan. Jadi Imam Ghazali jangan terlalu lawas, ibaratnya berhias juga. Ada lanjutannya lagi, maksud dan tujuannya nih. Berhias itu tujuannya supaya bertatai. Nah, bertatai dengan yang dimaksud. Nah, itu dong. Karena kalau orang tua ibaratnya balalawas bahias, balalawas iddah, umur ibaratnya kada lawas. Nah, umur sudah 60, 70, kapan kawin? Nah, itu. Kapan bulan madu? Kapan bertemu dengan kekasih? Nah, jadi kekasih di sini adalah rohaniat tuh, nah. Berlejat-lejatan dengan barang lain kena ibaratnya sifatnya kah atau afalnya kah, hatinya yang bertemu lah. Nah, hatinya yang bertemu nikmat dan sedap, hatinya yang bertemu, rohnya yang bertemu, kadang lagi ilmunya yang bertemu. Kalau ilmu tadi hanya sekedar bahan tafakur, walaupun tingginya kayak apa, orang cuma pandir saja, ilmunya hebat, kitabnya beberapa lemari, tetapi ada hanya ilmu bikalam saja, bil lisan. Nah, itu ibaratnya sama orang tersebut masih katujuh bahias. Katujuh bahias masih. Katujuh bahias. Tuntutan kita adalah sampai nikah, sampai kawin. Nah, itu Pak. Imam Ghazali telah menjelaskan kayak itu tentang tujuan kita ini adalah menuju mempelajari tasawuf. Karena kita ini adalah salik. Salik tadi adalah supaya berbaik-baik, berhias-hias, bebersih-bersih, supaya calon bini atau calon suami katujuh himu. Lain jajab tadi kan, jajab itu ibaratnya diraih, nah sebenarnya diraih lah. Nah, kalau jajabnya diraih walaupun orang tersebut ibaratnya
kada banyak modal, bisa min tuha namun jamin. Nah, karena diraih. Padahal yang diraih tadi kada siap belum, duit kada ada, rumah masih ibaratnya orang tua menyewa misalnya kan, ngawian kada jelas, tapi orangnya baik kan, maka mintuha tadi maraih. Nah kayak itu juga kalau orang jajab tadi diraih, diraih. Makanya kalau orang salik nih dalam perjalanan ini bisa juga langsung diraih, dicepatkan. Nah, karena ada himmah tadi, ada keinginan kuat, akhirnya dicepatkan, diraih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disebut adalah dimakrifatakan dulu. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memakrifatakan orang tersebut dengan cara bertahap-tahap. Kada langsung. Kalau langsung ditakutakan, kalau orang ini ibaratnya langsung gila ataupun mati setempat itu. Nah, banyak kisahnya. Orang hendak bertemu Tuhan, dibukakan oleh wali, nah langsung gila ini. Karena kada sanggup. Nah, ada wali juga datang pada wali. Nah, jadi wali ini ada hidin ini sama-sama tahu bahwa hidin ini wali tahu hidin, datang pada wali. Jadi wali tadi makamnya tinggi, yang disebut adalah sodekin. Bepada yang wali halus tadi, hai Tuhan, tolong doakan aku, beri aku marifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti tinggi itu nah. Nah ada nih marifat, hanya marifat apalah aja, wali itu sudah. Berdoa ayo, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Super 100 kan, 10 kah, super 100 kah gitu. Kada 100 dibagi gitu lah. Jadi satunya tadi, satu ibarat sejarah itu nah, dibagi 100. Diberi lawan si wali halus tadi, nang dia yang sebiji jarah tadi, marifat. Itu ketika dapat itu wali halus tadi, langsung orang kada sadar, kada sembahyang lagi, kada ingat lagi lawan diri. Datanglah lawan si wali keluarganya, tolong aja tuh nah si Fulan tuh, keluarga kami berubah, coba bang dikurangi lagi marifatnya tuh, minta lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nang 100 dibagi satu jarah tadi dibagi 100, nang satu tadi dibagi 10 pulang. Nah, hanyar baru normal. Itu apabila seseorang tersebut dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ma'rifatnya. Jadi Allah Ta'ala itu kada langsung memberi ma'rifat bagi mitan halus, sedang, ditambahi lagi, sampai nanti ibaratnya orang tersebut yang dicari adalah ternyata bingung. Nah, jadi ketuhanan itu ujung-ujungnya membingungkan. Itu ulama itu, wali-wali itu setelah dilihatkan hakikatnya, nah, ternyata hasilnya membingungkan. Kada tertamu dengan Allah Ta'ala tuh, kada tertamu. Kada kawa tertamu. Allah itu kan arti kata bahasanya ilahun. Ilahun itu dalam bahasa ilmu syaraf yang disebut adalah kalimahnya alaha yal'ahu, alaha ya'lahu. Nah gitu. Artinya adalah bingung. Jadi bagaimanapun kalau orang hendak mencari ketuhanan rohaninya nih,
Ini rohanilah, lain ilmu. Kalau rohani ini hendak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau hendak bertemu tuh paling dinampakkan adalah nurjatnya. Nabi kah nurjatnya juga? Wali kah nurjatnya juga? Kada kawa melimpat itu. Nah, kalau dilihatkan itu pasti kada datang. Jadi nurjat adalah seseorang tersebut melihat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini yang khusus namanya adalah wali yang shodiqin tadi. Orang yang di bawah tadi sama lihat matahari kan kada mampu. Atau yang di bawahnya lagi sama dengan burung, lain burung, apa namanya, kalalawar. Kalalawar itu lah siang kada kau melihat, akan tetapi kau melihat malam. Karena apa? Yang dilihatnya tuh cahaya yang ada di bumi itu pun bekas pantulan siang tadi. Nah, kalau kita hendak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ruhaniyah, paling kada ibaratnya pantulan berapa kali pantulan. Nah, betul. Kalau ditamuakan ya kalau. Tetapi kalau belum ditamuakan, paling kada tauhid pikirnya dulu. Nah, tauhid berpikirnya ya juga itu pembersih kita. Tauhid berpikir. Jadi tauhid itu adalah bukan tujuan, akan tetapi masih alat. Masih alat tak? Tingginya kayak apa aja tauhidnya. Paham kah? Hafal kah? Susunnya paham. Susunnya ini paham. Dari ujung sampai dasar. Dari dasar sampai ke ranting. Dari ranting sampai kemana lagi? Sampai jadi buah. Nah, hafal sudah. Tetapi kada pernah diberi Allah Ta'ala hijab tadi terbuka. Nah, biasa ya. Tauhid aja ngarannya. Ilmu kalam aja. Nah, apalagi orang tersebut kada mengamalkan agama. Nah, agama kada diamalkan. Sunnah Rasulullah kada dipakai. Itu dikatakan oleh ulama, orang tersebut hendak bertamu menjadi khaddam raja. Nah, hendak menjadi khaddam raja lah. Tetapi orang ini pintar bahwa raja itu aku tahu adatnya. Raja itu ngarannya keturunannya tahu. Kemudian raja ini tahu ibaratnya anaknya. Bahkan uja yang calon khaddam ini, saya tahu raja itu ibaratnya mengenal dengan raja macam-macam, tahu dengan raja. Bahkan dirinya tahu siasat raja pun tahu. Dikisahkan non raja, raja ini bisa memberontak kira-kira ini. Nah, tetapi orang ini kada tahu apa yang disukai raja, yang dibenci raja tuh kada tahu. Yang dibenci raja tuh kada tahu, yang disukai raja kada tahu. Tahu akan tetapi kada mengamalkan. Jadi raja kayak apa orang nih? Tahu aja, paham aja, tapi kada tahu yang aku suruh, yang aku suka. Bahkan ibaratnya aku benci malah dilanggar. Ini sama orang yang ahli berpandir tauhid sampai akar-akarnya, cabang-cabangnya, hasilnya, akan tetapi kada taat dengan Allah Subhanahu wa taala melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajah raja orang tersebut kada jadi khaddam aku. Kada usah gin. Itu cuma pengaramput aja. Pandirnya toh. Pandir wara yang disebut dalam kitab adalah itulah yang disebut al-ghurur.
orang yang tertipu kayak gitu. Nah, ini. Makanya ibaratnya ilmu tauhid walaupun sederhana tetapi dipakai. Walaupun yang masih halus akan tetapi diamalkan. Karena kalau kita memakai daripada tauhid tersebut, lama kelamaan kita tuh ibaratnya disayangi Tuhan. Tujuannya kan itu supaya kita diraih, supaya kita nih ibaratnya dilamar. Karena Arab tuh Rabbi birabbi. Aku mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala birabbi karena sebabnya kan banyak tuh sababiahnya. Sebab sidin juga. Karena dima'rifatkan sidin karena aku ibaratnya menggawi yang sidin suka, yaitu rahmat. Ba'amalnya adalah mendatangkan rahmat. Ba'amal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ati'ullah wa ati'ir rasul wa ulil amri minkum. Nah, itu adalah mendatangkan rahmat tidak. Jadi datangnya rahmat ini ujung-ujungnya adalah kecintaan Allah itu ada. Kalau dicintai oleh Allah Ta'ala, ada yang lebih pas, yang boleh menyenangkan, balasannya di dunia ini adalah melebihi daripada ma'rifatullah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut adalah surga di dunia. Kan kita di dunia ini adalah mencari surga. Surga, tapi sesuai dengan pangkat kita juga. Surganya nih. Ada orang yang buat surga tuh terletak dalam makanan. Kasana kemari mencari duit untuk beli makanan. Cari makanan. Pokoknya di rumah penuh dengan makanan. Kemudian ada yang mengatakan surga itu adalah penuh dengan berpasang-pasangan. Akhirnya nikah. Surga itu adalah penuh dengan senda dan gurau. Akhirnya ada bisi anak, bisi cucu. Rame. Duit ada, makanan ada, remian ada. Sunda gurau itu apa? Surga itu adalah ujung-ujungnya harus berisi kedudukan. Nah, akhirnya ibaratnya mencalon sedih. Mencalon supaya surga kada sempurna kalau kada berisi kedudukan. Makanan sudah, bini sudah, 4 lagi. Misalnya. Kemudian apalagi tadi, anak, cucu, banyak, udah rame. Tetapi kada sempurna walaupun kada bisi anak. Kalau kada bisi pangkat. Nah, akhirnya hidup ini memuasakan, menghabiskan duit. Kada peduli lagi makanan, kada peduli lagi dengan barang yang dijual. Yang penting harus berisi pangkat, kedudukan. Tetapi ujar ulama itu tidak jauhnya daripada binatang. Nah, tidak jauhnya daripada hewan. Hewan itu ketujuh makan, minum, beranak, kawin, kemudian berkuasa. Itu kada jauhnya daripada binatang ataupun hewan. Akan tetapi Rasulullah SAW mengajarkan dari kita bukan sampai di situ saja kita, akan tetapi sampai ibaratnya mendapatkan surga, yaitu bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Yang disebut adalah ma'rifatullah ta'ala. Karena barang siapa di dunia ini melihat Allah Ta'ala sudah,
baik ibaratnya af'alnya tadi, baik sifatnya tadi, baik nurjatnya tadi, mungkin hakikatnya dan lain sebagainya, itu nanti di surga akan bertambah lagi. Jadi di surga nanti orang tersebut melihat Allah Subhanahu wa taala karena di dunia ini sudah melihat Allah taala. Jadi ada nang sehari ini jar gawiannya melihat Allah taala itu 2 kali. Ada melihat Allah Subhanahu wa taala di surga tuh seminggu sekali. Karena di surga tuh ada pasar seminggu sekali. Seminggu sekali. Tetapi yang dijual bukan makanan, bukan baju, bukan alat-alat dapur, akan tetapi yang dijual adalah wajah. Nah, jadi menukar wajah sekalinya di surga tuh wajah orang menjual. Dan sebertaan di sana bungas dan cantik di surga. Nah, ini cerita surga kan? Nah, tetapi orang yang marifat tadi, mereka bukan sekedar cerita surga nih, tapi melihat, melihat surga, masuk ke surga sidin. Makanya sidin tadi yakinnya tadi bukan yakin ilmu yakin. Akan tetapi yakinnya tadi sampai ainul yakin, sampai hakul yakin. Surga bidadari menagur sidin. Apa aja? Bulik. Timbah sidin sadar, berbulik ke dunia ini, melihat bibinian lain gitu. Lain, melihatnya lain gitu. Apalagi merasai kan. Nah, itu. Ini bagi orang-orang yang ahli ma'rifatullah, itu bukan saja Allah yang dituju melihat, akan tetapi barang yang sidin cipta akan terlihat. Yang di surga yang akan datang. Bah, kalau kita sampai di bukaan kayak itu, kira-kira kita ini bisa hendak lakas mati. Lakas mati ya. Nah, begitulah para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mereka itu cinta dengan kematian seperti mana musuh cinta dengan kehidupan dan cinta dengan minuman keras. Nah, gitu. Cinta mereka karena dilihat akan, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengisahkan. Dan kadang-kadang para sahabat itu melihat tentang keajaiban. Nah, itu Bang. Kalau kita nih Bang, dikisahkan paling-paling ya anuja yakin, tapi yakinnya belum sampai. Paling-paling di pinggir hati jauh Imam Ghazali. Di pinggir Mas ibarat cinta tuh kada bujur-bujur cinta. Mau unggut aja. Cintanya ibaratnya basa-basi. Nah itu. Nah itu Bang, ibaratnya tadi ahli tasawuf tujuannya adalah sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan jalannya ataupun tariqatnya adalah sunnah wal jamaah. Sunnah ini adalah Rasulullah, wal jamaah itu bisa sahabat sidin dan bisa tabi'in yang aman gitu. Nah, adapun yang lain-lain selain daripada sunnah wal jamaah tadi adalah bid'ah. Kelebihan daripada orang ahli tasawuf ini, yang pertama mereka masuk surga bigori hisab tanpa ada hitungan. Yang kedua, ada juga dimasukkan ke neraka tapi satu mat aja. Nah jadi mudah-mudahan kita bigori hisab. Bigori hisab
tanpa perhitungan. Karena orang di yaumul hisab, yaumul mahsyar itu orang antre berapa juta dari Nabi Adam sampai akhir manusia itu berkumpul sebertaan. Posisi telanjang. Dan posisi orang-orang tersebut sesuai dengan amalannya masing-masing. Keringatnya luar biasa. Ada yang berenang dengan keringat, ada yang selutut, ada yang ibaratnya nangkaring. Dan waktu itu semua orang minta bantuan. Karena syafaat itu belum ada. Belum dong. Ketika akhir-akhir aja baru syafaat. Ada. Tetapi orang itu dikumpulkan dulu. Dia mau mahsyar dulu. Dikumpulkan. Rasulullah pun melihat aja dulu. Nabi-nabi pun melihat saja dulu. Padahal ibaratnya orang-orang di situ sangat memerlukan bantuan. Akhirnya mereka datang kepada nabi-nabi mereka, menolak. Mereka datang, ibaratnya orang-orang yang mereka kagumi di dunia ini, menolak. Sampai ketika akhirnya para sudah habis hisab, orang sudah susah, barulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ibaratnya memberi syafaat. Nah, tetapi bagi orang-orang yang ahlullah tadi, orang-orang yang ahli tasawuf yang murni tadi, masuknya bighairi hisab. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumra. Orang-orang yang hatinya ahli tasawuf disebabkan oleh takwa, mereka masuk surga dengan berhubungan. Nah, arti kata orang ahli tasawuf yang disebut mursyid, yang disebut pada wali besar, itu mengambil yang lain. Nah, diambil satu persatu. Itu pun Fulan bin Fulan pernah belajar. Fulan bin Fulan pernah belajar. Ayo, maksudnya. Dan sidin membawa bendera. Betul. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumra. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang ahli sufi, yang sudah melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, maka mereka masuk surga dengan berhubungan. Nah, maka kita ini Masya Allah, mudah-mudahan kita ibaratnya diberkahi, dikakui oleh guru-guru kita. Nah, itulah. Dikakui oleh guru-guru kita. Kalau mengandalkan umpur amalan kita nih, bilang kada betaring, sembahyang anak cepat, puasa hendak cepat buka, ba'amal liya hati ibaratnya masih banyak muhlikatnya, kada ada yang diandalkan tuh lah. Hanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, terusan lagi Jahidin di sini, adapun di zaman Sidin itu ada beberapa tarekat yang disebut Hidin adalah tarekat yang sesat tuh. Tapi kira-kira di wadah kita ini kada ada. Nah, ini di zaman Hidin nih. Kada ada nangka ini. Tetapi banyak jumlahnya juga. Nah, sesat. Menurut syariat ya, kalau ya syariat ya bang, sebagai hukum ahkam itu syariat.
Nah, tetapi hakikatnya kada ada yang salah. Ulang, hakikatnya kada ada yang salah. Karena Allah Subhanahu wa taala sempurna sudah di dunia ini menciptakan. Allah sempurna sudah. Ada yang baik, ada yang kada. Ada yang jelek, ada yang kada. Ada nabinya, ada dari jadi Fir'aunnya, ada malaikat, ada setan iblisnya, ada yang menantang, ada yang mendukung. Itu gawean Tuhan seperti apa? Gawean Tuhan tak? Nah, makanya kita disuruh beriman, qada dan qadar, sirruhu wa khairuhu. Nah, nang kada baik nang baik dari Allah Subhanahu wa taala itu dalam hati kita. Itu tingkatan tauhid umum dah. Kalau tingkatan tauhid yang tertinggi lagi, bahwa yang dilihat tuh ibaratnya kada terpisah. Zat sifat apalnya itu kada terpisah. Nah, kayak pahana terpisah, kada kawa berfungsi, amun terpisah, amun berjarak, kada kawa berfungsi. Jadi kada terpisah. Jadi la mujudun illallah, kada ada yang dilihat kecuali Allah. Nah, tapi apabila kita sampai ke hati, itu hard benar kok. Nah, teruslah jadi adapun tarekat mazhab huliyah. Nah, mereka berkata mereka ini boleh saja melihat wajah kepada bibinian dengan nafsu, artinya dan melihat seorang amradun, yaitu bahasa kita tuh bincong dengan nafsu. Nah, dan sifatul haq, mereka ini kegiatannya adalah menari-nari, saling berpelukan, dan ini adalah gawian yang kada baik. Kufrun muhaddun, jahidin di sini adalah kafir yang murni. Itu ada aliran kayak itu tarekat juga jar karena di zaman Hidin dah. Ada juga amal haliyah. Nah, tarekat yang berikutnya adalah ada haliyah. Mereka itu menari-nari juga sambil bertepuk tangan. Ada juga tuh aliran. Dan mereka tuh kada menggawi syariat dan tidak menggawi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada. Kemudian auliyaiyah, tarekat juga ahli tasawuf jajar. Mereka ini merasa sampai kepada martabat wali, akan tetapi apabila sudah sampai ke sana kada menggawi syariat juga. Nah. Dan mereka mengatakan keutamaan wali itu lebih utama daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wali kayak itu dah nyambat. Karena apa? Ilmu Nabi itu perantaranya dari Jibril. Sedangkan wali ini tanpa Jibril, ya, langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kada badab. Ya. Kada badab. Nah, ada orang kayak itu ya di zaman Siden nih. Dan ini adalah termasuk tarikat kufrun, kafir juga. Nah. Ada lagi tarikat Samrakhiyah, yaitu mereka ini adalah suhbah qadimah wa biha yasqutul amru wan nahi wa yahillu ad-dafa wat tanabur wal baqil manahi syar'an. Jadi mereka ini ibaratnya kurang lebih ya dengan di atas tadi kada menggawi syariat juga. Nah, ada juga al-hubiyah, apabila seorang hamba sampai kepada derajat mahabbah. Nah, mahabbah kan
di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tarekat sidin tadi kada wajib lagi dengan tanggung jawab syariat. Nah, ini jahidin adalah termasuk adalah kufur juga. Nah, bid'ah juga dah. Ada lagi amar huriyah. Ini huriyah nih. Mereka mengaku wata'il har fi halatihim. Fa'iza faqu iktasaru faqaju fahalaku. Mereka ini seakan-akan kada berbini lagi. Dan ibaratnya seakan-akan bubuhannya nih dalam hidupnya nih kawin sudah. Tapi kawinnya lawan bidadari di dunia. Lawan bidadari dah. Bidadari surga. Nah, ini jahidin adalah bid'ah juga. Kemudian ada lagi ibahiyah. Mereka meninggalkan namanya amal ma'ruf nahi mungkar, dan mereka bergaul dengan perempuan. Nah, ibaratnya nih kita kan disuruh di rumah tuh amal ma'ruf nahi mungkar, sunnah Rasulullah dah. Apabila ra'a minkum mungkaran fal yughayyiruhu bi yadihi fa illam yastati bi apa? Bilisanihi fa illam yastati bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Nah, kalau kita ibaratnya melihat satu kemungkaran kan, kalau kita mampu bertegur, kalau kada mampu, kalau mampu dengan kekuasaan dah. Yang kedua ditegur, yang ketiga itu hati yang ibaratnya benci. Nah, tetapi hati mendoakan. Nah, itu. Akan tetapi mereka meninggalkan ini. Maka tarekat ini disebut adalah tarekat bid'ah. Nah, ada lagi tarekat mutakassalah. Mereka adalah meninggalkan usaha begawi. Nah, kada begawi lagi soalnya. Wa yas'aluna min al-abwab wa yad'uka tarakat dunya wa halaku. Jadi mereka ini suatu tarekat kada begawi, panguliran sudah. Tapi gawian sehari-hari adalah minta-minta. Dan mengaku mereka ini adalah meninggalkan dunia. Nah, ini adalah kata sidin sini adalah termasuk tarekat ataupun ahli tasawuf yang sesat juga. Jadi begawi. Nah, orang yang belajar ilmu tauhid harus begawi. Nah, jangan imbah belajar ilmu tauhid pamalas, ada begawi lagi, cuma mengharapkan sedekah orang. Ini sesat ini. Nah. Ada lagi amal mutajahirah. Mereka ibaratnya berpakaian orang fasik. Berpakaian, nah, pakaian ini orang fasik. Nah, kada tahu juga di zaman sidin kan pakaian fasik kayak Pak. Mungkin wadah kita nih pasak Pak yang membuka aurat kira-kira. Nah, buka aurat. Nah, adapun waqifiyah, adapun aliran waqifiyah nih, mereka berkata mereka tidak mengenal Allah selain Allah saja, dan mereka meninggalkan mencari makrifat. Jadi mereka nih beranggapan mengaku Tuhan, sudah kada mencari ilmunya. Sedangkan mengaku Tuhan tersebut adalah rinciannya harus paham. Rinciannya harus paham, mendetail kalau bisa. Bukan secara global, akan tapi mendetail. Baru mengaku Tuhan. Tapi kalau langsung kadang mempelajari ilmunya, maka jahidin di sini adalah aliran tarekat bid'ah sesat. Nah. Kemudian hamiyah, yaitu mereka meninggalkan ilmu dan melarang untuk belajar
dan mereka mengikuti para ahli pemerintahan. Bahkan mereka berani mengatakan Al-Quran itu adalah pendinding ternyata. Al-Quran itu masih dinding, ulama itu masih dinding, dan mereka beriktikad bahwa ucapan mereka itulah Al-Quran. Nanam berduduk mencungkung ini Al-Quran sudah aja. Nah, gitu tak. Kalau ini ada Jepang kita bertamu kan. Ini jahidin orang seperti ini termasuk bid'ah juga. Nah. Dan walaisu minhum aqulu ahlussunnah wal jamaah inus sahabah kanu al-jazbah bi quwwati subatin nabi sallallahu alaihi wasallam summa intasarat tilka jawajibu ba'da Ali ibn Abi Thalib ila masjid tariqah summa tasa'abat ila salasil kasiratin hatta da'afat wa anqata'at an kasirin minhum wa baqa minhum ar-rusumu fi surati suyukhih bila ma'nan summa tasaba minhum ahlu bid'ah. Jadi dikatakan oleh beliau di sini bukanlah mereka itu golongan ahli sunnah wal jamaah. Nah, yang kita sebutkan tadi, yang 11 tadi dah. Bukanlah mereka ahli sunnah wal jamaah. Sesungguhnya kalau sahabat itu adalah yang disebut ahlul jazbah, yaitu orang yang ditarik hati-hati mereka. Jazab tadi. Nah, jadi sahabat Nabi itu disebut adalah ahlul jazbah, yaitu ibaratnya hati mereka tuh langsung ditarik, jazab tadi. Karena sebab berkawan lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka mengimani kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya mereka tuh sahabat tuh yang disebut ahli sunnah wal jamaah sabartaan jajab. Nah itu makanya tingginya para wali tidak setinggi para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi biasanya sahabat tuh sedikit aja orang mahauli, sedikit aja. Padahal yang sebenarnya wali-wali besar adalah para sahabat itu. Nah. Dan daripada sahabat tadi tersebarlah disebabkan lewatnya ilmu tadi kepada Sayyidina Ali asal usulnya. Ilmu ketuhanan. Kemudian para masyayikh itu mengambil tarikat dengan Sayyidina Ali. Di antaranya adalah Hasan al-Basri. Kemudian bercabanglah daripada tarikat-tarikat di dunia ini yang disebut tarikat ahli sunnah wal jamaah. Ada tarikat Naksabandiyah, ada tarikat Khalwatiyah, dan lain sebagainya. Hatta dapat wangkatat angkasir minhum wa baqa minhum ar-rusumu bi surutus suyukhi bila maknan. Sehingga terputuslah banyak daripada mereka dan sisa ibaratnya saking jauhnya tadilah tarikat berguru tinggal kisahnya aja lagi. Kayak kita nih kita kisahnya aja lagi bahwa ada Syekh Junaid al-Baghdadi, Syekh Ibrahim bin Adham, Syekh Abu Yazid al-Bustami, itu tinggal kisahnya aja lagi. Gara-gara orang tersebut tadi cuma dengar kisah, akhirnya
sudah mulailah tersesat. Nah. Kemudian mereka ibaratnya karena saking jauhnya daripada asalnya tadi, akhirnya mereka tersesat. Wa ba'duhum ila hidin. Makanya dalam agama Islam ini perlunya namanya pembaharu, mujaddid, pembaharu agama. Setiap 100 tahun sekali itu ada pembaharu agama. Baik masalah ilmu sufi ataupun ilmu syariat. Dan mereka itulah langsung dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan langsung dibimbing oleh Nurjat. Nah, kalau kita ibaratnya hendak mengumpati dengan orang-orang syekh yang terdahulu tadi, kita kada bisa bertemu lagi, hanya kisahnya saja tahu. Nah, mudah-mudahan dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan para masyayikh dan kita ibaratnya dikapuilah oleh Sidin sebagai murid-murid Sidin. Berkati Al-Fatihah. A'udzubillah. Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la illallah, la ilaha la ilaha illallah, 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 la la ilaha illallah, 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 la ilaha la ilaha illallah, 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 Allahu 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 Allah Allahu
Allah, Allahu, 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 Allah, 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 Allah. Oh, 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 Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jama'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ma'rifatik, nawwir qulubana bi hidayatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.